Shalom dan selamat datang ke kebaktian Ahad BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Kita bersyukur kerana diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke ibadah kita, berikut merupakan info gereja pada minggu ini. Pada 12 Julai iaitu hari Isnin, pelayanan wanita akan mengadakan aktiviti perkongsian ayat firman Tuhan melalui WhatsApp group. Aktiviti ini akan dikenalikan oleh Puan Masni lalu. Selain itu, pelayanan wanita turut akan mengadakan pentas rohani. Justru, para wanita digalakkan untuk menyertai aktiviti ini bersama. Seterusnya, pada 14 Julai iaitu hari Rabu, persekutuan gabungan gereja di BEM Bandar Inggeris akan diadakan. Kebaktian doa malam Jumaat melalui Google Meet yang bermula jam 8 malam pada minggu hadapan akan dipimpin oleh Deacon Hannah Peter. Jemaat Tuhan digalakkan agar mengikuti bersama kebaktian doa ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan wang persembahan atau wang persepuluhan, anda boleh melakukan transaksi secara atas talian ke nombor-nombor bank akaun yang tertera. Sekian saja info pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Boleh kita lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang sangat baik Tuhan berikan bagi kita. Pada pagi hari ini kita datang bersama keluarga kita dimanapun kita berada, baik yang berada di rumah sendiri ataupun berada di tempat kerja. Kita bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi pagi ini mari kita beri senyuman kepada orang yang berada di sekitar kita, di rumah kita. Mungkin yang di rumah kita boleh bersalaman. Nah, kalau nak jaga jarak sangat di rumah, boleh menggunakan norma yang baru, kita bersalaman. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita meneruskan ibadah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Allah yang setia memimpin hidup kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami punya kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang dengan keadaan kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan, jika ada yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Apapun jenis penyakit mereka Tuhan, kami berdoa darah Yesus yang menyucikan, yang menyembuhkan mereka. Yang dalam pergumulan Tuhan, kami datang kepada Tuhan juga pada pagi hari ini. Lepaskan kami dari segala pergumulan kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau bersama kami di dalam suasana ibadah kami, dari permulaan, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Kita tepuk tangan, kita gerakkan badan kita. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang untuk memuji Engkau. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar,
menara yang kuat, nama Yesus benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus bata benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus bata benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya, benar nama Yesus di atas segalanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan terus menyembah Tuhan bersamamu, Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang sekali untuk menyembah. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa,
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan dan benar, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, anugerah-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, kami lewati semua. Ku lewati semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Tuhan, anugerah-Mu besar. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu bersama kami. Maka itu Tuhan, kami ada kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, karena kasih anugerah-Mu yang setia. Ini kami Tuhan, anak-Mu. Kami menaikkan pujian sembah kami ini Tuhan hanya kepadamu Yesus. Sebab Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jemaat Tuhan,
dipersilakan untuk duduk. Jadi seterusnya kita akan mendengar firman Tuhan. Dengan itu kita mempersilakan Reverend Jeffrey Jalanbaya untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Dipersilakan. Haleluya. Selamat pagi. Kita mengucap syukur atas kebaikan dan pimpinan Tuhan kepada kita selama ini, sehingga saat pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama, berbakti bersama-sama, dan kita mengucap syukur atas kebaikan dan pimpinan Tuhan yang telah memimpin rombongan tim yang telah membawa kita memulia membesarkan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Dan sebelum kita membaca sabda firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa dan Tuhan akan bersama dengan kita sepanjang pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan mengaku kami manusia yang lemah dan berdosa di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan Engkau mengampuni kami dengan kuasa darah-Mu. Dan pada saat ini kami mau belajar daripada sabda firman-Mu, dan kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan bungkus dengan kuasa darah-Mu. Hamba-Mu dapat menyampaikan sabda firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Dan Engkau memberkati firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, dan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ke ayat 10. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari keduanya dengan kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Haleluya. Menghadapi kesukaran dengan iman kepada Kristus. Demikian tema firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada saat ini. Di dalam dunia ini kita akan bertemu dan menghadapi bermacam-macam keadaan dan kesukaran. Tetapi kita akan menghadapinya dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita akan melihat dari sudut yang jelas dan benar, merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita.
supaya tidak salah dalam pandangan dan kegiatan atau reaksi. Ini yang terjadi dengan ke-12 pengintai. Sudut pandangan 10 orang dan 2 orang pengintai, hasil pandangan mereka sangat berbeda. 1. Musa memilih dan mengutus 12 pengintai. Terdapat dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat 33. Ini konteks ayat yang kita telah baca tadi. Allah menyuruh Musa mengutus ke-12 orang pengintai untuk mengamati tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Musa memanggil 1 orang pemimpin dari setiap suku Israel sehingga 12 orang terpilih. Musa memberi panduan, perincian yang mereka perlu amati dengan baik-baik. Ini yang kita sudah belajar pada bulan yang lalu. Yang kedua, laporan yang berbeda dari pada ke-12 pengintai terdapat dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 hingga ayat 33. Perjalanan ke-12 pengintai selama 40 hari. Mereka balik dan memberi laporan kepada Musa. 1. 10 pengintai memberi laporan dan hasil pengamatan mereka terhadap tanah Kanaan. Mereka mengatakan di depan Musa dan bangsa Israel, negeri Kanaan itu melimpah susu dan madunya. Itu yang pertama. Yang kedua, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Semua orang-orang yang diam di negeri itu mereka sangat kuat. Yang ketiga, kota mereka berkubu dan sangat besar. Keempat, ada orang keturunan orang Enak, orang-orang raksasa. Mereka tinggi besar, gagah perkasa dibandingkan dengan mereka seperti belalang. Kelima, orang Amalek, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori. Mereka diam di pegunungan. Kita tidak dapat menyerang mereka dari sisi pegunungan. Orang Kanaan, mereka diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi Sungai Yordan. Tidak mungkin juga menyerang mereka dari sisi laut atau Sungai Yordan karena mereka diam di sana. Artinya tidak ada celah untuk mereka menyerang bangsa Kanaan, baik dari sisi pegunungan ataupun dari sisi lautan. Tidak ada jalan masuk untuk menyerang tanah Kanaan. Atau kalau berhasil masuk pun tidak mungkin dapat melawan orang-orang Enak yang seperti raksasa. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Negeri yang kami intai itu ialah negeri yang memakan penduduknya. Kedua, bangsa Israel bersungut-sungut. Terdapat dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai ayat 10 yang kita telah baca tadi. Mendengar laporan daripada ke-10 pengintai itu, mereka mengeluarkan suara nyaring dan menangis pada malam itu. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami keluar ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke negeri Mesir? Mereka menyesali Musa telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, mereka yang seterusnya, mereka menolak Musa menjadi pemimpin. Mereka mau mengangkat seorang pemimpin yang baru lalu pulang ke Mesir. Mereka menyalahkan Tuhan
yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan datang ke Kanaan. Musa dan Harun bersujud di depan bangsa Israel itu. Ini adalah ekspresi kesedihan atau umat Israel atas umat Israel ataupun laporan daripada ke-10 pengintai itu. Yosua dan Kaleb pun mengoyakkan pakaiannya, tanda duka cita mereka melihat respon dari jemaat Israel. Yang ketiga, 2 orang pengintai mententeramkan umat Israel. Terdapat dalam Bilangan pasal 13 ayat 30, pasal 14 ayat 6 sampai ayat 9. Ke-10 orang pengintai itu melemahkan semangat bangsa Israel dan mengajak mereka mundur dan kembali ke Mesir. Yosua dan Kaleb keduanya tampil ke depan, justru mengajak orang Israel untuk maju menduduki tanah Kanaan. Kita akan maju dan menduduki negeri itu jika Tuhan berkenan kepada kita. Maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terdapat dalam ayat 8. Kita pasti mengalahkan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Ini yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb waktu orang Kanaan mendengar kabar bahwa mereka akan masuk ke negeri Kanaan itu. Ada satu kuasa yang melindungi orang-orang Kanaan itu. Sudah lari, sudah tinggalkan mereka. Kaleb dan Yosua mengatakan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan berjalan di depan mereka. Kalau pada waktu siang, tiang awan. Kalau pada waktu malam, tiang api. Yang terdapat dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai ayat 22. Mereka berdua melihat dengan mata iman di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan yang ada di depan. Mereka melihat negeri itu dengan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada umat Israel. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat 2 sikap yang berbeda antara ke-12 pengintai itu. Mereka bersama-sama untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka bersama-sama melihat keadaan negeri itu dan bangsa yang diam di sana, tetapi mereka memiliki sudut pandang yang sangat berbeda. Ini keadaan mereka yang pergi mengintai. Ke-10 pengintai itu, mereka melihat dari sudut pandangan, ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakmungkinan. Mereka takut masuk ke tanah Kanaan. Mereka melihat sudah cemas, apalagi kalau merebut dan menyerang. Mereka sudah lupa akan janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, bahwa Tuhan telah berjanji kepada nenek moyang mereka dulu, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Allah akan memberi tanah Kanaan itu bagi mereka. Tetapi ke-10 pengintai ini sudah lupa. Waktu mereka melihat keadaan yang terjadi di Kanaan itu, mereka sudah lupa akan janji Tuhan. Mereka melihat bangsa Kanaan sebagai bangsa yang menakutkan. Mereka melihat orang enak raksasa yang tinggi besar, gagah perkasa, sementara mereka seperti belalang. Mereka telah membanding-bandingkan di antara mereka dengan orang di sana, bahwa mereka telah melihat orang enak, orang yang tinggi besar, tinggi lambai, dan mereka itu orang besar, dan mereka itu dibandingkan dengan mereka ini adalah seperti belalang yang tidak ada arti kalau berdepan dengan orang Kanaan.
Mereka melihat orang-orang Kanaan memakan penduduknya. Kalau mereka melihat orang-orang Kanaan yang memakan penduduknya, makan orang sekampungnya, makan orang-orang di negerinya sendiri, apatah lagi orang dari luar yang datang ke tempat itu, mereka akan makan mereka sampai habis. Nah, ini yang mereka pikirkan dalam pikiran mereka waktu mereka kembali. Lebih baik kita mundur ke negeri Mesir. Lebih selamat lagi kita hidup di negeri Mesir walaupun kita diperbudakan oleh orang lain. Tetapi kita lebih hidup lagi, lebih aman lagi di negeri Mesir. Itu pikiran mereka. Pandangan kedua orang pengintai yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka berdua melihat negeri Kanaan dari sudut pandangan iman kepada Tuhan Allah. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan menjadi milik mereka. Mereka akan maju dengan iman untuk merebut tanah Kanaan. Mereka mesti berjaya masuk ke tanah Kanaan. Mereka akan menyerang dan memiliki kemenangan daripada Tuhan. Ini kepercayaan dan iman yang daripada kedua pengintai itu. Keadaan kesulitan yang dihadapi bangsa Israel mendengar laporan 10 pengintai yang terdapat dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat 10. Mereka mengeluarkan suara nyaring yang luar biasa pada malam itu. Mereka mengeluarkan suara yang begitu nyaring sekali, yang menakjubkan, dan seluruh rakyat menangis ketakutan mendengar kabar daripada ke-10 pengintai. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka juga bersungut-sungut kepada Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Ini keadaan kehidupan mereka, saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di tengah keadaan kesulitan yang kita hadapi di dunia ini pada saat ini, saya mengajak kita untuk melihat dari sudut yang sama, yaitu memandang dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kita mendengar laporan ataupun kabar duka cita di seluruh dunia tentang perang yang terjadi sekarang ini. Perang antara Israel dengan Palestina. Banyak orang menyampaikan kabar-kabar duka bahwa perang Israel Palestina ini adalah perang dunia ketiga. Ini kabar yang kita telah mendengar. Dan juga orang Israel yang kita dengar kabar daripada kabar-kabar yang datang, baik melalui WhatsApp, baik melalui surat kabar dan lain sebagainya. Orang Israel akan menyerang beberapa negara di dunia ini termasuk Malaysia. Nah, ini yang sungguh menakutkan kita sebagai rakyat Malaysia. Saudara, ini yang menakutkan kita. Yang seterusnya, tentang kes kebakaran pada tahun 2019, kes kebakaran di seluruh negara ialah sebanyak 150 kes kebakaran yang terjadi. Baik di bandar, di hotel, di laut, di stasiun Menyang, di kampung di Ulu sana sebanyak 150 kes kebakaran. Dalam tahun 2020 menurun lagi, yaitu kes kebakaran di seluruh negara adalah 50 kes. Kes pada tahun 2001 ini, dari bulan Januari sampai bulan Jun sebanyak 50 kes. Itu yang terjadi di negara kita. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak cemas untuk mendengar kabar yang seperti itu? Dan juga kita telah mendengar tentang bencana alam, tanah runtuh,
banjir, dan lain-lain sebagainya. Seterusnya tentang politik dunia yang tidak menentu, yang sungguh membingungkan, menakutkan kita. Juga tentang kes pandemik COVID-19 ini. Ramai manusia terkorban. Bahwa virus ini bermahajara lela setahun lebih sudah menguasai seluruh. Kita mau ke pasar membeli barang keperluan harian kita. Kita pikir dia ada di sana. Kita mau pergi ke hospital ataupun klinik. Kita pun pikir COVID-19 ini ada di sana. Kita mau pergi kerja, kita pikir dia ada di sana. Kita mau pergi beribadah di gereja, sehingga gereja tertutup sampai hari ini. Kita pikir dia ada di sana. Kita mau balik kampung, kita pun pikir dia ada di kampung. Kita mau pergi bertemu dengan saudara mara kita, keluarga kita, rakan-rakan kita pikir dia ada di sana juga. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang mencemaskan kita. Ini yang membimbangkan kita. Dulu kita boleh duduk bersama dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan kawan-kawan kita, bersalam-salaman dengan satu sama yang lain, menyapa satu dengan yang lain, menyapa dengan hormat. Tetapi sekarang sudah lain. Kita merasa takut. Kasih sayang mulai pudar antara satu sama yang lain. Merasa cemas, merasa bimbang, merasa khawatir, lemah semangat kita untuk hidup di dalam dunia ini. Nah, saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memandang dunia ini ataupun memandang situasi dunia ini dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa terus-menerus. Sebelum tidur berdoa, bangun pada malam berdoa, bangun pagi berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum berjalan berdoa, sebelum pergi bekerja berdoa. Berdoalah setiap waktu. Tetaplah berdoa, kata firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia akan memelihara kita siang dan malam. Kita akan maju dalam iman, kita pasti menang. Sebab kuasa kebangkitan Kristus telah mengalahkan kuasa maut, terdapat dalam surat Roma pasal 6 ayat 9. Dia akan melindungi kita dengan kuasa darahnya. Kita hidup dalam naungan kuasa Tuhan Yesus Kristus setiap masa dan setiap waktu. Kedua, jangan memandang masalah seperti raksasa. Masalah pribadi, memang setiap kita sebagai manusia menghadapi bermacam-macam masalah. Masalah keluarga. Dalam keluarga kita ada masalah. Apapun masalah itu, saudara, kita melihat dia terlalu besar. Sangat sukar bagi kita untuk menghadapi masalah itu. Kita putus asa, merasa lemah, tidak mampu berdepan dengan masalah. Ingat saudara, jangan mencari jalan pintas untuk menangani masalah. Jangan menangani masalah sendirian. Mari saudara datang kepada Tuhan Yesus Kristus melalui doa kita. Serahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun masalah pribadi kita, apapun masalah dalam keluarga kita, berdoa dan serahkan semua itu kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kita menghadapi bermacam-macam masalah dalam hidup kita.
Dia akan menangani masalah kita. Dia akan menolong kita. Dia akan melepas dan bebaskan kita daripada masalah. Asalkan kita serahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, jangan kembali kepada sikap hidup yang lama. Seperti orang Israel yang mau balik, yang mau kembali ke tempat yang lama di Mesir. Tidak sedikit orang-orang yang sudah bertobat daripada dosa mereka. Dulu mereka telah melakukan dosa, hidup di dalam dosa. Lalu kemudian mereka datang kepada Tuhan dan bertobat daripada dosa itu. Mereka meninggalkan cara hidup yang lama, kehidupan yang lama, kehidupan yang berpoya-poya yang mereka lakukan di dalam dunia ini. Saudara dalam kasih Tuhan, waktu mereka menghadapi cabaran hidup ini, mereka tidak tahan hidup di dalam kekudusan. Mereka menghadapi cabaran, pencobaan, kesulitan dalam hidup ini. Akhirnya balik lagi kepada perbuatan yang lama. Apapun perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan pada tahun-tahun yang lalu, mereka kembali lagi kepada perbuatan yang lama. Seperti seekor anjing yang kembali kepada muntahnya. Contoh seekor anjing, dia makan dengan sekuat-kuatnya, dia makan banyak yang dia makan. Makan daging, makan sayur, makan apa saja. Makan yang fresh, makan yang bukan fresh, makan yang buruk dan lain sebagainya. Kemudian dia sudah kenyang, terlalu kenyang. Rasanya tidak nyaman. Kemudian anjing ini muntah. Selepas dia muntah, dia mundur 2-3 langkah. Waktu dia rasakan makin lama dia duduk di sana, dia rasakan bahwa dia lapar lagi. Kemudian dia menjeling ataupun melihat muntah yang dia telah muntah tadi. Waktu dia melihatnya, makin lama dia melihat muntah itu, makin tertarik. Makin lama dia melihat muntahnya, makin menarik, makin fresh, makin baik, makin bagus, makin enak sekali kelihatannya. Kemudian dia mendekati, menjilat lagi, makan lagi. Semua muntah itu dia makan habis dan menjilat habis. Keadaan kehidupan manusia yang kembali kepada dosa yang lama, yang kembali kepada dosa yang dulu itu, mereka mundur di dalam iman kepercayaan mereka lagi. Mereka hidup lagi di dalam dosa. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Mari datang menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia masih menunggu saudara. Dia masih menunggu kita datang kepadanya selagi ada kesempatan bagi kita. Mari datang menyerahkan hidup kita. Walaupun apa yang kita telah lakukan dalam hidup ini, mari datang kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan siap. Tuhan kasih sayangnya kepada kita untuk mengampuni dosa kita. Yang keempat, jangan bersungut-sungut kepada pemimpin. Orang-orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. Musa yang telah memimpin mereka keluar daripada tanah Mesir sampai ke tanah Negeb, dan akan memimpin bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Maka mereka bersungut-sungut kepadanya. Berkali-kali, bukan 1-2 kali, tetapi berkali-kali. Mereka bersungut kepada Musa yang telah memimpin mereka. Saudara dalam kasih Tuhan, ingat baik-baik. Jangan bersungut-sungut kepada hamba Tuhan. Ataupun pastor. Pastor yang menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Pastor yang menunjukkan jalan keselamatan bagi kita. Pastor yang mengajar kita dengan firman Tuhan dan akan membawa kita untuk menuju ke dalam kerajaan sorga.
Pastor menyampaikan firman Tuhan untuk kita dan juga pastor akan mendoakan kita, mendoakan jemaatnya. Saudara dalam kasih Tuhan, jangan bersungut kepada seorang pastor. Jangan bersungut kepada hamba Tuhan. Juga jangan bersungut kepada deacon-deacon gereja kita yang memimpin kita dalam pelayanan, yang memimpin kita di dalam gereja kita, yang kerjasama di dalam gereja kita, deacon-deacon kita, yang kita harus lakukan atau wajib. Kita harus menghormati mereka yang memimpin kita di dalam Tuhan, yang mengajar kita dengan firman Tuhan. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus bekerja sama dengan seorang hamba Tuhan. Kita harus bekerja sama dengan deacon-deacon kita. Kita boleh memberi nasihat seandainya ada kelemahan. Memang kita manusia ini ada kelemahan. Sebab kita masih manusia. Kita manusia ini banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Kita boleh beri nasihat dan memberi dorongan. Juga kita boleh memberi cadangan dalam pelayanan, agar elemen pelayanan kita dapat berjalan dengan lancar dan baik dalam pelayanan kita bersama-sama. Tuhan akan memberkati kita di dalam pelayanan kita. Yang kelima, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan mereka mengarungi, mereka menyeberangi lautan. Tuhan telah memimpin mereka. Tetapi mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan bersungut kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini, ada masa kita menerima berkat. Banyak berkat yang kita telah terima daripada Tuhan. Baik kehidupan kita. Kita telah keluar daripada kehidupan yang lama dan menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat. Itu pun satu berkat. Kita menerima berkat-berkat yang lain. Berkat-berkat keperluan kita. Berkat-berkat jasmani rohani. Berkat-berkat dalam keluarga kita. Berkat-berkat dalam gereja kita. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ada masa kita senang menikmati berkat yang diberikan Tuhan bagi kita. Ada masa kita bersuka cita karena kita mengalami berkat-berkat yang diberikan Tuhan bagi kita. Tetapi ada masa kesulitan. Dalam hidup ini, perjalanan hidup ini seperti roda kereta yang senantiasa berputar. Kehidupan kita ada masa kekurangan, ada masa kesedihan. Saudara, ingat baik-baik, jangan tinggalkan Tuhan, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Marilah kita teguh di dalam iman kepercayaan bagi kita. Walaupun macam manapun keadaan kehidupan dalam dunia ini, kita harus tetap dalam iman kepercayaan kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita datang kepada Tuhan dan serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Yang keenam, jangan ragu-ragu dalam pelayanan. Sebagai gereja peneroka, tabung pelayanan penginjilan merupakan satu persoalan dan perbincangan dalam gereja. Apakah ada model untuk meneroka? Kita merasa bimbang untuk maju dalam pelayanan. Sebab melihat keperluan atau model tabung pelayanan penginjilan kita. Kita merasa khawatir untuk menjangkau jiwa-jiwa di tempat kita meneroka. Perjalanan jauh dalam kawasan pelayanan. Apakah kita mampu atau tidak dalam pelayanan? Ini menjadi satu persoalan di dalam jemaat kita yang sering kita dengar dan juga yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Membangun tempat ibadah di tempat peneroka. Merasa khawatir tentang kosnya atau ongkosnya. Kalau gereja sudah siap dibina, apakah kita mampu mengutus seorang hamba Tuhan untuk tinggal di tempat itu? Banyak gereja peneroka yang telah berhenti.
Dulu mereka mampu untuk melayani. Dulu mereka mampu untuk meneroka di mana-mana saja boleh meneroka. Tetapi sekarang tidak. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mereka sponsor beberapa banyak daerah-daerah yang telah sponsor beberapa banyak pastor dan hamba Tuhan di tempat sana, di tempat sini. Wah, sekarang tidak. Saudara dalam kasih Tuhan, galakan bagi para gereja peneroka, mari bangkit semula. Apa yang kita telah lakukan dulu, mari kita bangkit semula. Mari kita datang berdoa dan melihat kawasan pelayanan dengan mata iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat kawasan pelayanan kita seperti pandangan Yosua dan Kaleb melihat tanah Kanaan, melihat jauh ke depan kehidupan di tanah Kanaan. Keduanya beriman. Kita juga percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk mengadopsi kawasan di mana tempat kita akan melayani. Saudara dalam kasih Tuhan, ingat bahwa Tuhan Yesus telah berjanji menyertai kita. Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai ayat 20. Bahwa Tuhan Yesus akan menyertai. Bukan 2-3 hari. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Bukan 2-3 tahun. Bukan 10-20 tahun. Tetapi katanya sampai kepada akhir zaman, artinya sampai kita balik ke sorga. Tuhan Yesus menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, saudara ingat, percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus akan melakukan perkara besar dalam pelayanan kita. Kita berdoa dan Tuhan akan memberkati kita. Sekian firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini dan Tuhan akan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kami telah belajar bersama-sama dengan sabda firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Bahkan juga seluruh jemaat-Mu yang telah mendengar sabda firman-Mu pada saat ini. Tuhan Engkau memberkati mereka. Agar nama Tuhan yang kami muliakan. Berkati kami semua. Berkati kami Tuhan. Lindungi kami daripada segala kuasa-kuasa yang tidak baik. Kuasa-kuasa yang menyerang kami siang dan malam. Kami doakan Engkau bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu. Perjalanan hidup ini menuju kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kuatkan iman kami masing-masing. Nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Walaupun hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara lewat sabda firman-Mu, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh makan tempat dan bermanfaat di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih dan Tuhan memberkati. Haleluya.